Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Adlina dengan NIM 0306213178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasionalisasi fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan. Nah, manajemen lembaga pendidikan ini merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan informasi dalam suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Nah, tujuan utama manajemen lembaga pendidikan adalah menciptakan lingkungan belajar yang optimal, meningkatkan kualitas pengajaran, serta memastikan pencapaian hasil belajar yang baik bagi siswa. Manajemen ini melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pengurus lembaga, guru, siswa, dan juga orang tua untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Nah, operasionalisasi fungsi manajemen ada beberapa cara. Yang pertama, dapat kita sebut juga sebagaimana POAC, yaitu POAC. Yang pertama itu ada planning, yaitu perencanaan. Pada tahap planning ataupun perencanaan ini bertujuan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Langkah-langkahnya yang dapat ditempuh, yang pertama itu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga standar pendidikan. Yang kedua, menyusun rencana tahunan dan jangka panjang yang mencakup kegiatan akademik dan non-akademik. Kemudian yang ketiga, mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk berbagai program pendidikan. Kemudian yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yang bertujuan untuk mengatur struktur dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Langkah-langkahnya, yang pertama, menyusun struktur organisasi lembaga, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab guru, staf administrasi, dan juga siswa. Kemudian yang kedua itu membentuk tim kerja untuk kegiatan tertentu seperti pengembangan kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga, mengatur fasilitas dan sumber daya seperti ruang kelas, laboratorium, dan juga perpustakaan. Kemudian tahap yang ketiga itu yaitu actuating ataupun pelaksanaan, yang bertujuan untuk memotivasi dan mengarahkan sumber daya untuk menjalankan rencana. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam tahap ketiga ini ataupun tahap pelaksanaan, yang pertama, memberikan arahan kepada guru dan staf tentang implementasi kurikulum dan kebijakan pendidikan. Kemudian, yang kedua, mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi pengajar. Yang ketiga, mendorong keterlibatan siswa dan orang tua dalam kegiatan sekolah, seperti rapat komite dan acara sekolah. Kemudian itu ada tahap keempat, yaitu ataupun tahap terakhir, yaitu tahap controlling, yaitu tahap pengendalian, yang bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan. Adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, menggunakan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan. Yang keempat, mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, dengan menerapkan fungsi-fungsi POAC ataupun yang pertama planning ataupun perencanaan, yang kedua ada organizing ataupun pengorganisasian, dan yang ketiga actuating ataupun pelaksanaan, dan yang terakhir itu controlling ataupun pengendalian. Secara efektif, lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.